Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, selamat jumpa lagi. Hari ini Selasa 27 Juli 2021, Pekan Biasa ke-17. Kita akan bacakan dan renungkan perikop Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Pertama-tama, mari kita simak bacaan Injilnya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, Injil hari ini menjelaskan tentang arti unsur-unsur yang terdapat dalam perumpamaan tentang gandum di tengah ilalang, atau ilalang yang tumbuh di kebun gandum. Perumpamaan ini perlu kita refleksikan dalam konteks bahwa Tuhan sangat bersabar terhadap semua orang yang sudah dipengaruhi si jahat dan yang melakukan kejahatan di dunia ini. Tuhan bersabar hingga pada musim menuai tiba. Kesabaran Tuhan menjadi kesempatan bagi manusia untuk berubah ke arah kebaikan dan keselamatan. Ini merupakan kesempatan untuk bertobat bagi manusia. Kesempatan pertobatan bisa diparalelkan dengan kesabaran Tuhan yang sangat panjang. Ketika musim menuai tiba di akhir zaman, malaikat-malaikat akan memisahkan ilalang dari gandum. Gandum dikumpulkan untuk disimpan secara abadi, dan ilalang diikat lalu dibakar ke dalam dapur api. Ini adalah pengadilan terakhir ketika Tuhan memisahkan antara yang baik dan yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih, memang keselamatan yang ditawarkan Tuhan itu gratis, gratia, rahmat. Kesabaran dan kemurahan Tuhan itu tak terbatas pada ruang dan waktu. Belas kasihan dan pengampunannya selalu ada untuk siapa saja yang mau kembali kepadanya. Namun, semua kemurahan yang ditawarkan secara cuma-cuma tetap tergantung pada keterbukaan seseorang untuk menerimanya. Jika sampai hari terakhir, seseorang juga tetap menolak tawaran keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma, maka itu tandanya seseorang tidak mau diselamatkan. Nah, pada saat itu secara otomatis seseorang memisahkan diri dari yang diselamatkan. Pengadilan terakhir bisa dipahami dalam konteks ini. Manusia menolak untuk diselamatkan atau menolak untuk kebahagiaan kekal. Kesabaran Tuhan selalu ada untuk manusia yang bertobat dan untuk dengan murah hati terbuka pada tawaran keselamatan. Keselamatan ditawarkan kepada semua orang di mana dan kapan saja. Kebaikan Tuhan terbuka untuk semua orang di mana dan kapan saja. Kesabaran dan kebaikannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
tidak dibatasi oleh kriteria-kriteria manusia yang kadang bernuansa diskriminatif. Tuhan tidak diskriminatif dalam menawarkan keselamatan atau kebahagiaan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, di akhir permenungan ini saya tawarkan sebuah sentuhan. Kemarin, hari ini dan besok adalah waktu Tuhan untuk menyelamatkan kita. Di sini dan di mana-mana, keselamatan itu ditawarkan secara gratis, secara cuma-cuma. Tuhan selalu bersabar merawat dan memelihara siapa saja, termasuk orang-orang yang nyata-nyata adalah ilalang yang mengganggu pertumbuhan gandum. Semoga dan Tuhan memberkati.